Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas 19F. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi mikro berupa vitamin, mineral, dan air. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Vitamin berdasarkan kelarutannya di dalam air dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Yang kedua, vitamin yang tidak larut di dalam air, yaitu vitamin A, D, E, dan K, atau disingkat vitamin A, D. Adapun beberapa fungsi secara umum vitamin, antara lain yang pertama mengatur zat di dalam tubuh, yang kedua berguna menguatkan gigi serta tulang, yang ketiga mempercepat pertumbuhan, yang keempat memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, yang kelima mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit, yang keenam untuk memperlambat dan proses penuaan, yang ketujuh dapat membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, yang kedelapan untuk menjaga tubuh tetap segar serta menghilangkan rasa capek, yang kesembilan vitamin juga diperkirakan berguna ialah sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh, yang terakhir menjaga dan juga untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Jenis-jenis vitamin, yang pertama yaitu vitamin A atau retinol. Vitamin A ialah vitamin yang mempunyai berperan penting untuk sebagai menjaga dan juga merawat kecantikan kulit agar tetap licin serta juga halus. Fungsi lain yang sangat penting ialah sebagai pertumbuhan tubuh dan juga untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin A terdapat banyak pada wortel, ubi jalar, labu siam, sayuran hijau, avokat, dan juga semangka. Jenis vitamin yang kedua yaitu vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 adalah suatu vitamin yang penting pada tubuh. Fungsi vitamin yang yaitu untuk menambah nafsu makan dan juga mengatur fungsi alat-alat pencernaan serta fungsi saraf. Sumber vitamin B1 terbaik yakni dari biji-bijian yang masih memiliki kulit, ari, gandum, ragi, kecambah, dan juga kacang-kacangan kering. Jenis vitamin yang selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 berperan penting pada pertumbuhan tubuh untuk menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan rambut, menjaga kesehatan kuku, serta juga yang lainnya. Sumber vitamin B2 ialah dari susu, kacang-kacangan, telur, dan juga ragi. Jenis vitamin yang selanjutnya yaitu vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 tersebut berfungsi di dalam pertumbuhan tubuh, menjaga kesehatan kulit dan juga rambut, serta mengurangi rasa mual dan juga untuk meredakan mabuk dalam perjalanan. Sumber vitamin B6 terdapat pada biji-bijian yang masih memiliki kulit ali, jagung, ikan, dan juga pada ragi. Yang selanjutnya yaitu vitamin B12 atau cyanocobalamin. Vitamin B12 tersebut berperan di dalam proses pembentukan sel-sel darah merah dan juga memperbaiki daya konsentrasi. Sumber vitamin B12 ialah dari daging dan juga telur. Nah, vitamin yang selanjutnya yaitu vitamin C atau asam ascorbat. Vitamin C tersebut berperan dalam suatu proses penyembuhan infeksi dan juga menanggulangi alergi serta skorbut. Vitamin C bersumber dari jeruk, tomat, nanas, dan juga sayuran segar. Vitamin D. Vitamin D ini sangat diperlukan di dalam suatu proses pembentukan tulang dan juga memperkuat rangka. Sumber vitamin D antara lain ialah minyak ikan, kuning telur, susu, mentega, dan juga ikan laut. Yang selanjutnya yaitu vitamin E atau tocoferol. Vitamin E tersebut berfungsi untuk mencegah keguguran, kemandulan, dan juga pendarahan.
Sumber vitamin E tersebut berupa kecambah, biji-bijian, minyak zaitun, dan juga minyak kelapa. Vitamin yang terakhir yaitu vitamin K, yaitu filoquinone. Vitamin K ini berperan pada proses pembekuan darah pada saat terjadi luka. Vitamin K tersebut banyak terdapat pada sayuran hijau seperti kedelai dan juga pada tomat. Mungkin itu sekilas materi tentang vitamin. Kita masuk materi yang kedua yaitu tentang mineral. Secara umum, mineral adalah zat yang terdapat di alam dengan kandungan kimia homogen dan bentuk yang teratur atau sistem kristal yang terbentuk secara alamiah atau melalui proses anorganik. Mineral memiliki struktur kristal karena mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika yang penempatan atom-atom beraturan di bagian dalamnya. Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan manusia dan mendukung proses tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Pengertian mineral adalah padatan yang dapat ditemukan di dalam bumi, daratan, dan lautan terdiri atas lapisan yang dibentuk dari mineral-mineral. Adapun fungsi mineral bagi tubuh, yang pertama membantu dan membina kesehatan otot, jantung, dan saraf. Yang kedua mengatur tekanan osmotik dalam tubuh kita. Yang ketiga membuat dan menghasilkan berbagai enzim. Mineral berfungsi mengeraskan, memelihara, dan mengendalikan tulang dan proses faal dalam tubuh. Mineral berfungsi sebagai katalis terhadap seluruh proses biokimia dalam tubuh, kontraksi otot, dan respon saraf. Mineral berfungsi sebagai pembentukan struktur dan jaringan lunak dan keras, serta dalam kerja sistem enzim, membantu dan menolong dalam pembuatan antibodi, menjaga dan mengatur keseimbangan air dan asam basa pada darah. Mineral berfungsi dalam penyusunan kerangka tubuh, otot, dan gigi. Yang terakhir, sebagai aktivator dalam peranan enzim dan hormon. Adapun ciri-ciri mineral sebagai berikut. Kuarsa, strukturnya disusun oleh silikon dan oksigen dengan warna mengilap dan tajam. Feldspar disusun oleh kalium, natrium, kalsium, aluminium, silikon, dan oksigen. Warnanya merupakan variasi dari warna terang hingga gelap. Piroksin dan hornblende disusun oleh silikon, oksigen, dan berbagai logam. Warnanya gelap dan lebih berat. Mika disusun oleh aluminium, logam-logam lain, oksigen, dan silikon. Warnanya terang seperti melapis. Magnetit disusun oleh senyawa besi dan oksigen. Warnanya magnetik, berat bersifat magnet. Yang terakhir, olivin. Warnanya hijau dan disusun oleh besi, magnesium, oksigen, dan silikon. Nah, mungkin itu pembahasan secara singkat tentang mineral. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu tentang air. Nah, baik, kita masuk pada materi air. Air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air seumur hidup tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang paling penting adalah air minum. Ini terutama digunakan untuk menutupi kebutuhan tubuh manusia itu sendiri. Dalam tubuh manusia, air diperlukan untuk mengangkut zat makanan ke dalam larutan dan untuk melarutkan berbagai jenis zat yang dibutuhkan tubuh. Misalnya melarutkan oksigen sebelum memasuki pembuluh darah di sekitar alveoli. Manfaat air. Air tidak hanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, tetapi juga memberi manfaat besar bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dalam salah satu istilah air yang disebutkan di atas dijelaskan bahwa air berperan dalam proses metabolisme tubuh. Air dapat membawa manfaat kesehatan bagi tubuh karena bagian dari kandungan air mengandung zat-zat yang meningkatkan kesehatan. Selain itu, air juga memiliki manfaat lain yang tak kalah penting bagi kehidupan. Misalnya,
sebagai alat transportasi yang juga dapat membantu dalam perekonomian. Air juga dapat memberikan manfaat rekreasi karena beberapa sumber air dapat digunakan sebagai area rekreasi, misalnya pantai, waduk, sungai, dan danau, serta lain-lainnya. Sumber air dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu air laut. Pada dasarnya, air laut mempunyai sifat asin karena mengandung garam NaCl. Salinitas NaCl dalam air laut juga tidak memenuhi persyaratan untuk diminum. Yang kedua yaitu air atmosfer atau air meteorologik. Dalam kehidupan sehari-hari, air ini disebut sebagai air hujan. Kontaminan dapat terjadi di endapan polutan udara yang disebabkan oleh kontaminan industri, debu, dan lain-lain. Ketika bersih, itu sangat bersih sehingga air hujan tidak boleh dijadikan sumber air minum karena masih mengandung banyak kotoran. Yang selanjutnya yaitu air permukaan. Air permukaan adalah salah satu sumber terpenting bahan baku air bersih. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk kualitas standar, kuantitas, dan kontinuitas. Air permukaan seringkali merupakan sumber air yang paling tercemar karena aktivitas manusia dan juga fauna. Yang terakhir yaitu air tanah. Air tanah adalah bagian dari air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerapnya ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Dan sebelum air hujan mencapai lapisan air tanah, ia menembus ke dalam beberapa lapisan tanah dan menyebabkan kekerasan. Mungkin itu materi zat mikro dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.